Ahlus sunnah sepakat bahwa orang-orang mati dari kalangan orang-orang beriman akan mendapatkan manfaat dari usaha orang-orang yang masih hidup melalui dua sarana. Apa saja yang memudahkan ibadah tersebut, kita akan panen pahalanya. Karena kata Nabi SAW, sampai membangun rumah Allah di muka bumi, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Jadi sebenarnya kita bisa meraih pahala ekstra di masa kita hidup dari manusia yang masih hidup, baik itu dengan ajakan tadi, baik itu dengan sarana prasarana, ya. Kita membiayai, ya, semampu kita, misalnya saudara kita muslim yang mau melahirkan, itu luar biasa tuh, ya. Karena pada saat dia melahirkan berarti kita punya andil di anak tersebut. Selama anak itu hidup, maka kita akan panen pahalanya. Dan sekian banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, kita akan melanjutkan seperti biasa pada buku kita 40 amalan pelebur dosa yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Pada ini insya Allah kita akan masuk ke poin atau amalan ke-11. Kalau yang pegang bukunya di halaman 13, ya. Amalan yang dihadiahkan untuk seseorang mukmin. Kalau seseorang sudah meninggal dunia dan dia tidak sempat memperbanyak amal soleh, atau dia cuma mengerjakan amal soleh dengan kadar tertentu, berarti itulah yang akan dia nikmati dari balasan pahala ibadahnya. Kalau dia berbuat dosa dan tidak sempat taubat, maka juga akan ada konsekuensi pembersihan dengan hukuman terhadap dosanya tadi. Kecuali dalam satu keadaan. Misal dia sudah mempersiapkan amalan-amalan soleh yang kalau dia meninggal tetap mengalir pahalanya. Atau ada orang-orang yang bisa memohon ampun untuknya setelah dia meninggal. Sehingga yang tadinya dosanya misal angkanya 700, karena dia punya anak yang selalu mendoakan, dia punya pasangan hidup yang masih hidup yang mendoakan, dia punya kerabat yang mendoakan, dia punya murid-murid yang mendoakan, dia punya komunitas yang mendoakan misalnya, lalu kemudian dibersihkan dosanya. Bisa saja dosa itu sampai habis. Tidak ada lagi yang harus dia dituntut pada hari kiamat misalnya. Itu karena dia sudah mempersiapkan dari sebelum dia meninggal, ada hal-hal ini yang akan lahir dan akan muncul setelah dia meninggal. Nah, ini sebenarnya lebih fokus bahasan kita ke poin itu. Jadi salah satu yang bisa melebur dosa-dosa itu adalah adanya orang-orang yang setelah kita meninggal memohon ampun buat kita. Atau dia beramal, amal ini ya diniatkan buat kita dan sampai kepada kita. Tentu tidak semua amal bisa sampai kepada kita, tapi haji, umroh, sedekah misalnya, ya, doa, memohon ampun, semua itu akan bisa sampai kepada si mayit. Saya akan bacakan dulu, seperti biasa metode kita dalam bedah buku ini. Kita baca dulu apa yang ditulis oleh penulis, baru kemudian kita lebih panjang lebar masuk dalam syarah atau penjelasannya. Kata penulis, amalan ke-11 yang dapat melebur dosa adalah amalan yang dihadiahkan untuk seseorang mukmin. Hal itu dapat dapat berupa pahala sedekah atau haji atau ibadah lainnya. Ahlus sunnah sepakat bahwa orang-orang mati dari kalangan orang-orang beriman akan mendapatkan manfaat dari usaha orang-orang yang masih hidup melalui dua sarana. Sarana yang pertama, kalau kita sudah meninggal tetap bisa kita dapatkan pahala lagi, baik itu pahala tambahan amal atau pengampunan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan yang belum sempat kita memohon ampun pada saat kita hidup. Sarana pertama, sarana yang dihasilkan oleh si mayit selama hidupnya. Berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata anhu amalu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Artinya, jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara atau 3 sumber: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Ini sarana pertama. Yang kedua, sarana berupa doa orang-orang muslim dan istighfar mereka, serta sedekah dan juga haji. Para ulama berbeda pendapat tentang ibadah-ibadah badaniyah atau secara badan seperti saum atau puasa, sholat, membaca Al-Quran dan zikir. Abu Hanifah, Imam Ahmad dan juga jumhur salaf berpendapat bahwa ia sampai kepada mayit.
Sedangkan pendapat yang masyhur dari mazhab Asy-Syafi'i dan Malik bahwasanya ia tidak sampai. Terkait kiat-kiat untuk meleburkan dosa-dosa, maka ada yang berbentuk amal-amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba atau perkataan-perkataan yang diucapkannya, yang karena perkataan atau perbuatan itu Allah mengampuninya. Terkadang kiat ini disebutkan dalam bentuk kabar-kabar dari Nabi SAW tentang suatu amalan yang dilakukan umat-umat terdahulu. Tujuannya agar kita juga meneladani mereka melakukan amal-amal tersebut, dengan harapan Allah akan mengampuni kita sebagaimana Allah telah mengampuni mereka karena amal-amal tersebut. Berikut ini, wahai saudaraku dan saudariku tercinta, kiat-kiat yang dapat meleburkan dosa. Aku menyuguhkannya kepada kalian seraya berharap kepada Allah SWT yang maha besar atau agar mengampuni semua dosa-dosa kita dan menutupi aib-aib kita. Jadi nanti ke depannya kita akan masuk ke masalah amalan-amalan yang melebur dosa-dosa lebih rinci lagi. Kita coba sekarang, itu tadi baru saya bacakan apa yang ditulis oleh penulis, kita coba bedah apa yang ditulis oleh penulis ini dan kita korek mutiara ilmunya. Di paragraf pertama, di halaman 13, ya, di situ penulis mengatakan, ahli sunnah sepakat bahwasanya orang-orang yang sudah mati dari kalangan orang-orang beriman masih bisa mendapatkan manfaat, ya, artinya sampai kepada dia transfer pahala amal soleh atau pembersihan terhadap dosa yang bisa mendatangkan hukuman buat dia di kuburan ataupun di neraka, itu dari orang-orang yang masih hidup. Dari orang-orang yang masih hidup. Ini dulu kita korek teman-teman sekalian. Dari sini kita ambil mutiara ilmu yang sangat mahal sekali. Ternyata seseorang di antara kita masih diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar mendapatkan pahala dari amal kita sendiri. Coba kita bayangkan teman-teman kalau seandainya cuma pahala kita sendiri aja, misalnya kita sholat 5 waktu, kita sholat sunnah juga, anggaplah semua jenis ibadah kita kerjakan, puasa wajib, puasa sunnah, zikir, baca Quran dan seterusnya, anggaplah semua kita kerjakan. Dan misal umur kita 60 tahun, 10 tahun kita anggap dipotong masa balik, 50 tahun semua kita ibadah. Apakah ini cukup untuk membuat kita masuk dalam surga atau memberikan derajat tertinggi di surga? Allahu alam. Tapi yang jelas kalau secara hitung-hitungan sholat 5 waktu yang hanya 5 menit atau 10 menit satu sholat, ya kali 5 waktu sholat sehari, itu masih sangat sedikit. Ya, kalau kita pecah dia secara sub atau bagian-bagian. Kalau akumulasi mungkin 50 tahun terlihat besar, tapi kalau kita lihat akumulasi waktu 24 jam kali 50 tahun itu sangat kecil kita kerjakan ibadah tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang agar kita bisa meraih pahala ekstra dari orang-orang di sekitar kita. Kita mulai dulu dari sama-sama hidup. Saya dengan orang lain hidup. Bisa nggak saya raih pahala dari mereka selain pahala saya? Jawabannya bisa. Bisa nggak? Yang kedua, saya raih pahala setelah saya meninggal dari mereka yang masih hidup? Nggak bisa. Kalau poin yang pertama, kita sama-sama hidup, contohnya, teman-teman coba menjadi marketing ibadah. Kita menjadi marketing ibadah. Semua ibadah yang Bapak Ibu kerjakan, itu dimarketingkan. Misalnya, daripada sholat sendiri, duhur misalnya, 10 menit, 15 menit sebelum azan, udah saya mau siap-siap sholat deh, saya wudhu lalu saya sholat. Kalau dia kerjakan sendiri, ya udah pahalanya buat dia sendiri dan hanya sebatas amal yang dia sudah kerjakan. Misalnya ditentukan kadar pahalanya 100, sudah dapat dia 100 itu. Tapi sayang sekali, sebenarnya dia bisa dapat lebih daripada itu. Bagaimana caranya? Marketingkan sholat itu. Buat status waktu sholat duhur sudah dekat misalnya. Angkat di media kita, misal. Atau kita share ya, sebuah hadis tentang keutamaan sholat tepat waktu misalnya di grup kita. Contoh, anggaplah dari sekian ratus atau ribuan orang yang ada di kontak kita atau di media kita, ya, apalagi kalau mereka ada yang juga share lagi ke orang lain misalnya, itu 10 orang aja, 10 orang yang ikut misalnya. Anggap, oh 10 orang ini tahu, oh ya ini sudah mau waktu sholat masuk nih, kita sholat yuk. 10 orang dari sekian ratus orang ya di kontak kita. Setiap orang dari kita saya yakin punya lebih dari 100 orang kontak di handphonenya. Itu minimal, ya, mungkin lebih daripada itu. Sekarang 10 orang saja ikut sholat, walaupun beda kota, beda masjid, ya, beda tempat lah ya. Laki-laki perempuan lalu mereka sholat. Anggap masing-masing mendapatkan juga 100 pahala. Karena mereka kerjain sholat. Tapi kita karena memarketingkan sholat tadi, kita yang menawarkan kepada mereka, kita akan diberikan pahala mereka tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Anggap 10 orang itu masing-masing dapat 100 pahala, 100 pahala, 100 pahala, 100 pahala, 10 orang itu. Sudah mereka dapatkan.
Tapi mereka kan tadi sholat ini karena ada andil kita di situ. Kita yang memberikan informasi kepada mereka atau mengingatkan mereka. Maka Allah dengan kemahamurahannya memberikan kita 100 punya mereka itu diberikan kepada kita. Kita mendapatkan 1100 pahala, sementara tidak dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Itu hadis yang masyhur, di mana Nabi SAW mengatakan siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala untuk dia pada siapapun yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Itu penting. Ini bisa kita tarik dalam semua ibadah. Daripada puasa ya puasa sendiri ya sebarin. Daripada umrah dan haji sendiri sebarin. Bukan niatnya riya ya. Kita tidak bicara riya. Riya itu mungkin beda sekali. Memang dia sengaja mau pamer. Enggak. Ikhlaskan niat untuk memberitahukan kepada orang-orang, ini loh ada travel murah, ini loh ada travel bagus, ini loh ada program ibadah bagus misalnya. Siapa tahu ada yang mau mengerjakannya. Atau kita share potongan ceramah 1 menit, 2 menit. Setiap hari kita rutin di grup kita kirimkan. Mungkin dari 10 cuplikan ceramah, ada yang nyantol 1 aja. Yang membuat di antara mereka itu ada yang taubat dari dosa-dosanya. Atau mereka mengerjakan amal soleh, itu sangat baik. Jadi ini cara mendapatkan pahala dari orang-orang yang masih hidup. Kita bisa dapat hanya dengan modal ajakan. Susahnya apa ngajak orang itu? Nggak ada yang sulit gitu kan. Orang ahli maksiat aja bisa saling panggil-manggil sama-sama ke diskotik, sama-sama ke bar, sama-sama ke karaoke. Masa kita nggak bisa ngajak orang ke masjid dan majelis taklim, kan nggak masuk akal gitu ya. Di media kami saja itu ada jadwal taklim setiap hari. Susahnya apa? Tinggal crop itu, share atau pasang status. Anggap dari sekian ratus orang ada yang ikut di kajian itu. Baik itu offline ataupun online. Kalau masa dulu agak susah, karena kalau kita pun mau beritakan ada pengajian misalnya kalau kita hidup di masa Imam Syafi'i, Imam Ahmad dulu, kalau mau kajian orang cuma dari mulut ke mulut, gak bisa yang lain. Gak ada media. Sekarang ini media. Kita angkat di media kita, orang Indonesia di Amerika bisa baca. Bisa saja dia ikut, dia ajak teman-temannya 20-30 orang lalu dengarin online ceramah itu misalnya. Berapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Ini hanya mau atau tidak mau aja gitu. Ya. Bagaimana kita memikirkan masalah ini. Nah begitu juga dengan, itu tadi kalau ucapan. Begitu juga dengan benda. Ya. Benda-benda. Misalnya teman-teman kalau Allah berikan rezeki, seringlah berbagi. Sejadah, mukena, sarung, dipakai sholat gitu ya. Kalau tidak mampu yang mahal, yang biasa aja, yang sedang, nggak bisa yang murah aja ya. Sarung di negeri kita ini Masya Allah, saya dapat beberapa penawaran masuk di kantor kami. Ada sarung yang 30.000, 40.000. Mungkin memang kualitasnya tidak sampai yang harga seperti ratusan ribu atau jutaan. Tetapi ada sarung seperti ini, mungkin kalau itu Anda mampu, beli mampu sehari bagi 1 sarung nggak apa-apa. Atau sehari mampu bagi 1 mukena, misalnya contoh. Nggak bisa sehari 1, seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Ini kan sarana yang kalau kita kasih orang dia pakai sholat, kita panen pahalanya. Misal kita lagi tidur di malam hari. Ternyata yang kita berikan mukena atau sejarah dipakai sholat tahajud sama dia. Kita lagi tidur, kita dapat pahala dia. Karena pas itu dipakai sama dia. Kan gitu. Hal yang lain banyak. Ada orang-orang misalnya punya kemampuan finansial, Bapak Ibu diberikan rezeki. Bapak Ibu coba datang ke masjid, lalu kemudian ini listriknya masjid saya aja yang bayar ya. Contoh, mikrofon khatibnya khutbah, imam jadi imam, pengajian disampaikan, kita panen pahalanya. Bayarin listriknya 1 juta 2 juta per bulan misalnya masjid tersebut. Itu contohnya saja. Apalah fasilitas yang lain di masjid banyak sekali. Karpetnya, AC-nya, kalau mungkin ada kipas, apa saja yang memudahkan ibadah tersebut, kita akan panen pahalanya. Berapa banyak teman-teman kita yang menikah? Kenapa kita tidak hadiahkan kepada mereka buku tentang pernikahan? Kenapa kita tidak terlibat untuk membayarkan KUA-nya? Berapa KUA-nya? Oh 1 juta. Dari saya aja ya, saya dapat pahala. Jadi pernikahan dia 30 tahun ke depan, kita ikut panen pahala. Ya biologisnya, ya keturunannya, ya nafkahnya. Hanya kita terlibat sedikit dalam masalah seperti itu. Contohnya. Jadi banyak sekali gitu ya yang kita bisa punya andil. Masjid. Pada saat ada masjid, kotak amal depan masjid, jangan lewatkan teman-teman tanpa menyumbang. Berapapun sumbang di situ. Karena kata Nabi SAW, sampai membangun rumah Allah di muka bumi, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Dalam riwayat lain ada sahabat yang mengatakan begini, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu untuk membangun masjid. Karena pikiran sahabat ini, bangun masjid pasti mahal ya, dan harus yang besar, utuh. Kata Nabi SAW, tidak. Allah akan memberikan pahala ya masjid ini ya, walaupun orang membangun masjid di muka bumi, andil dia hanya seperti sarang burung yang burung meletakkan telurnya.
Ya saya kita lihat burung-burung kecil, ya itu membuat sarang burung kecil aja untuk taruh telurnya. Seperti itu saja, artinya kita cuma nyumbang di kotak amal di masjid yang dari renovasi 10.000, 100.000 rupiah, lalu dipakai, digabung untuk membangun, beli semen, beli pasir, beli keramik, beli granit, beli apalah. Maka kita sudah punya andil di situ. Setiap 5 waktu sholat orang sholat, muadzin juga kita panen pahalanya, imam kita panen pahalanya. Karena kalau saya sholat di masjid, saya dapat pahala saya. Saya ajak teman-teman 10 orang sholat, saya dapat pahala mereka. Imam dapat pahala semua makmumnya, karena dia yang mengimami mereka. Muadzin dapat pahala semuanya, makmum, imam, ya karena dia mengambil hayya 'alas shalah, ayo sholat. Tapi ada orang, walaupun dia sudah meninggal dunia, atau dia masih hidup, dia panen pahala walaupun tidak hadir di situ. Itu orang yang membangun masjidnya. Kenapa kotak amal lewat? Sudahlah. Bisikan setan, sudah tidak usah bantu. Langsung tinggalin. Kenapa? Bahkan saya sering sampaikan teman-teman, kalau kita sudah menyumbang hari ini, pagi hari tadi pada saat kita keluar ke kantor, ke keluarga, silaturahim keluarga, kemanalah aktivitas kita udah nyumbang nih 10.000 atau 100.000 rupiah. Malam atau sore kita pulang masih ada kotak amal, sumbang lagi. Berarti ada 2 masjid, ada 3 masjid, walaupun di masjid yang sama. Karena kan setiap kali nyumbang kita dibangunkan istana di surga. Kenapa disia-siakan hal seperti ini? Ini kan contoh-contoh. Jadi sebenarnya kita bisa meraih pahala ekstra di masa kita hidup dari manusia yang masih hidup, baik itu dengan ajakan tadi, baik itu dengan sarana prasarana, ya, bayarin listrik, bayarin air, ya, apalah semuanya, itu semua bisa kita lakukan. Termasuk di pesantren ya, kalau Anda punya teman-teman yang dikenal pesantren punya andil, bayar listrik pesantrennya, bayar apalah di situ ya, airnya, siapin buku-buku, Quran yang dipakai baca, semua itu adalah pahala yang sangat besar. Ya. Begitu juga pada saat kita sudah meninggal. Nah, sudah meninggal ini kita memang harus punya persiapan untuk itu. Bagaimana pada saat kita meninggal bisa mendapatkan tetap pahala. Nah tadi disebutkan hadisnya, kalau anak Adam meninggal dunia maka terputus sumber pahalanya kecuali dari 3. Disebutkanlah sedekah jariah. Sedekah jariah berarti sesuatu yang kita sedekahkan semasa hidup dan itu sifatnya seperti investasi jangka panjang. Kayak wakaf tanah, karena terus akan dipakai. Kalau untuk masjid, untuk pesantren, untuk rumah anak yatim misalnya, terus menerus bermanfaat. Sumur yang terus dinikmati hasil airnya, perkebunan ya, yang terus ada hasilnya misalnya, semua itu bisa menjadi sedekah jariah, artinya terus akan ya mengalir pahalanya. Begitu juga dengan yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Bagaimana kita belajar ilmu agama dan mengajarkan pada orang lain. Walaupun di sini teman-teman ada syarat tentu ya, tidak boleh kita menyebarkan ilmu agama kalau kita belum punya ilmunya. Itu ya, kita ngomong sembarangan itu berbahaya karena nanti malah menyesatkan orang lain. Tapi kalau kita sudah punya ilmu walaupun secara substansial, misal teman-teman kebetulan mendapatkan informasi dari satu potongan ceramah tentang keutamaan wudu aja. Oh ternyata wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa ya. Kata Nabi SAW tidak ada seorang muslim yang tiba waktu sholat kemudian menyempurnakan wudunya kecuali semua ya tetesan air terakhir akan menggugurkan dosa-dosanya dari tangan, dari mulut, dari matanya, ya, dari kepala, dari kaki dan tangan. Semuanya akan menggugurkan dosa-dosanya. Misal, lalu teman-teman share atau ajarkan kepada orang lain. Ini bermanfaat namanya. Ya. Juga saya sarankan ya kalau teman-teman mau, ini ada pahala besar dalam ilmu, yaitu bagaimana kitanya sendiri menyebarluaskan buku dan artikel, ya, tulisan-tulisan para ulama kita semampu kita. Misal teman-teman kalau turun di bawah, ini bukan karena saya suruh belanja di bawah, Anda bisa belanja di mana saja. Tapi kami siapkan misalnya di sini ada satu buku-buku kecil. Buku ini termasuk kecil ya. Ada buku lebih kecil dari ini lagi. Harganya cuma 10.000 atau 15.000 rupiah. Di mana saja Anda dapatkan buku itu. Ada kesempatan sehari beli satu aja. Beli satu, datang ke satu masjid, musola, titipin di situ. Mungkin ada yang baca. Kita ketemu sama silaturahim keluarga, ketemu sama seorang teman, kita hadiahkan buku itu. Mungkin dia baca tidak hari itu, mungkin dia baca nanti. Tapi oke lah. Itu bagus karena untuk kita menjadi seorang penulis itu nggak mudah. Menyusun dalil-dalil, kita harus punya ilmu, kita harus kuat argumennya, baru kita bisa susun buku. Kalau enggak jadi salah semua gitu kan. Nah buku-buku para ulama kita sudah ada. Begitu juga dengan cuplikan-cuplikan ceramah. Sudah banyak mereka angkat di media-media mereka. Ribuan, bahkan mungkin bisa kita katakan jutaan cuplikan mungkin ya. Dari berbagai macam bahasan yang dibahas oleh para dai-dai dan ulama kita. Tinggal kita ambil, kita share ya. Itu tidak ada sulitnya, tidak ada kesulitannya gitu ya. Itu semua menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu bermanfaat ini bukan hanya sekedar dia belajar, lalu dia praktekkan buat diri dia atau diajarkan orang lain, tapi juga masuk dalamnya adalah bagaimana kita punya andil dalam orang lain gitu ya. Kita punya andil dalam orang lain. Seperti juga di yayasan kami buat khusus ada
kesempatan bersedekah di sponsor dai. Saya waktu terjun di alam dakwah, betul-betul berpikir, di saat satu hari saya mengajar 2-3 tema misalnya, bisa menyampaikan di sekian ratus atau sekian ribu orang, bisa menyampaikan sekian belas ayat atau puluhan ayat ataupun hadis Nabi SAW. Berapa banyak pahalanya itu? Walaupun kita tidak bisa hitung ya. Bagaimana kalau seandainya dai-dai kita yang kompeten di bidangnya, kita ikut andil di situ. Kita ikut andil misalnya menyiapkan bukunya atau kita sponsori dia. Banyak dai-dai kita yang kompeten di bidangnya, berilmu, tapi mereka tidak mampu secara finansial. Kenapa kita nggak biayai hidupnya? Kita berikan sponsor bulanan 2 juta, 3 juta rupiah, minimal punya andil untuk beli berasnya, bayar listrik rumahnya. Berapa banyak umat yang diajarkan sama dia? Dan berapa banyak manfaat didapatkan? Atau kita sekolahkan anaknya, beasiswakan di pesantren supaya bisa menggantikan ayahnya misalnya. Atau kita membiayai ya semampu kita misalnya saudara kita muslim yang mau melahirkan. Itu luar biasa tuh ya. Karena pada saat dia melahirkan berarti kita punya andil di anak tersebut. Selama anak itu hidup, maka kita akan panen pahalanya. Dan sekian banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini.